Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air dimanapun berada, dalam rangka memperingati 17 tahun fraksi PKS DPR RI menunggal bersama TNI, mencintai dan merawat Indonesia, serta memperingati Hari Pahlawan Nasional yang ke-76 tahun. Izinkan saya membawakan pidato biografi dengan tokoh Sultan Hasanuddin. Hadirin yang berbahagia, seorang figur patriotisme yang berasal dari tanah Daeng, yang terkenal dengan jiwa ketangguhan dan keberaniannya, yang menjunjung tinggi prinsip orang Bugis, yakni Siri Napace. Beliau merupakan raja dari timur yang berhasil membuat Belanda kelimpungan dengan salah satu ide besarnya, yaitu menolak monopoli perdagangan oleh Belanda atau VOC. Berkat kegigihan dan ketangguhannya itulah sehingga Belanda memberikannya gelar Hans Jans van Joosten atau ayam jantan dari timur. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air dimanapun berada, Sultan Hasanuddin lahir di Makassar pada tanggal 12 Januari 1631. Beliau lahir dari pasangan Sultan Malikus Said dan Isabe Tomo Lakuntu. Nama asli beliau ialah Muhammad Bakir Imalombasi Daeng Matawang Kareng Bonto Mengape, dengan gelar Sultan Hasanuddin Raja Goa ke-16. Beliau wafat di Makassar pada tanggal 12 Juni 1670 ketika beliau berusia 38 tahun, ketika beliau mangkat dari tahtanya. Hadirin yang berbahagia, sebelum beliau menghembuskan nafas terakhirnya, beliau berpesan kepada rakyatnya bahwa Bugis Makassar adalah saudara. Aku dan Raja Bone bukanlah musuh. Itulah kalimat terakhir yang dikatakan beliau sebelum menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan sujud, yang disaksikan oleh seluruh penghuni Benteng Sumbaupu pada saat itu. Sejarah di balik kalimat itu tadi adalah, dulu kerajaan Goa dan kerajaan Bone tidak pernah akur. Sampai pada akhirnya Belanda mengajak kerajaan Bone untuk bekerja sama menaklukkan kerajaan Goa. Sehingga pada tanggal 18 November 1667 terjadilah peperangan dahsyat antara kerajaan Bone melawan kerajaan Goa. Kerajaan Bone di bawah pimpinan Arung Palaka, salah satu pangeran keturunan Raja Bone, dengan pasukan VOC. Sedangkan kerajaan Goa di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin. Peperangan tersebut berhasil memaksa Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian damai. Perjanjian tersebut dinamakan Capaya Ribongaya, yang terkenal dengan Perjanjian Bongaya. Perjanjian tersebut ditandatangani pada hari Jumat tanggal 18 November 1667. Menurut Corpus Diplomaticum Dil 2 halaman 370 sampai 380 mengatakan bahwa perjanjian tersebut dilakukan di atas sumpah Al-Quran oleh Sultan Hasanuddin dan Injil oleh Cornelis Pilman. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air dimanapun berada,
Sultan Hasanuddin juga pernah berpesan kepada rakyatnya bahwa kita semua bersaudara. Sipakatoki saling memanusiakanlah. Sipakaengaki saling mengingatkanlah. Sipakalebiki saling menghargailah. Siri napace, lebih baik mati dalam keadaan terhormat daripada hidup menanggung malu. Teruslah tegakkan kebenaran demi kemaslahatan umum tanpa pandang bulu. Apapun yang terjadi sebagai sosok tawarani, kesatria pemberani yang sesungguhnya. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu, melalui event yang dilaksanakan oleh PKS ini, marilah kita mengenang momen-momen di mana para leluhur kita, para patriotisme kita mempersembahkan jiwa dan raganya demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan marilah kita memanfaatkan momen ini untuk menjadikan Indonesia sebagai negara dan bangsa yang benar-benar merdeka. Sebelum saya menutup pidato saya ingin mengutip salah satu petua Bugis yang mengatakan, "Pura babara sompekku, pura tangkisi goliku, ula birani talingae mato walie, todok puli temalara tan leste sejelok jarung, tarwada taro gau, mate moa mas sola-solae, temate sola-solae, ula birangi cemedara kude cenge, daripada ceme ulawad pelak." Artinya, layarku telah berkembang, kemudiku telah terpasang. Lebih baik mati di tengah lautan daripada harus kembali ke daratan. Tusuklah sedalam-dalamnya dan jangan sampai melarat. Dan jangan sampai meleset dari kebenaran. Apabila engkau telah mengatakan sesuatu, maka aplikasikanlah di dalam kehidupanmu. Berjuang akan mati, tidak berjuang akan mati. Lebih baik berjuang sampai mati. Lebih baik mandi darah dalam kebenaran daripada mandi emas di dalam kegelapan. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air dimanapun berada, demikian pidato singkat dari saya. Semoga kita semua bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kita para jiwa-jiwa patriotisme oleh pahlawan kita. Hadanallahu ila sabilis salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.